Nah, nanti kita ngobrol ya dengan Janoko, dengan Contoh Simo, Bomber dan juga Niki. Nah, kalau ini Meli ini gimana nih Meli nih? Meli. Dia happy di sini. Kalau bisa ingin lebih lama di sini, ingin dijadiin pet aja. Iya. Tapi dia happy ya? Oh sangat. Tapi boleh nggak dia minta? Makannya apa sih? Kok dia ngasih daunnya lebih lebar-lebar? Dia makannya itu rumput. Ya rumput yang lebar, aku nggak ngerti. Oh dia maunya rumput yang lebar. Yang lebih boleh itu lebar kan? Ini banget dia mah. Kemesak. Dia tahu aku nggak? Tahu. Kalau tidur, jangan mikir kemana-mana. Kata dia. Nanti nggak fit pas bangunnya. Orangku tidur aja mimpi kerja. Nah itu yang nggak boleh. Nah kalau Mimi, kalau itu sapi perah, tapi emang masih anak-anak. Dia mah masih kecilan banget. Thank you sudah diambil. Karena saya di sini jadi makan enak. Punya tempat sendiri, nggak desek-desekan sama yang lain. Terus aku nggak bau. Oke guys, tunggu ya nanti ada ngobrol juga sama Contoh Simo, Janoko, Niki, Bomber. Oke. Iya masuk TV nih. Lu mau masuk TV juga? Tak anjir, era deg-degan ya? Hah? Ujung kudu di kostuman sih gak penjajah Belanda. Aku masuk, aku pakai baju ini nih, dia langsung mau nyeruduk itu. Ini takutnya pas nanti kesini dia biar tenang apa enggak. Mudah-mudahan sih tenang. Doain aja ya guys. Asik.
Meli yang dulu ini udah belum ketemu lu ya? Belum, baru ini. Ini Meli ini Cun. Meli, aku Tuh. boleh pegang. Tuh. Meli. Bu, Bukan. Ini masuknya ke banteng. Diam. Jadi kalau ini tuh sapi Bali. Sapi Bali, iya. Ya jenis sapi Bali namanya ini bomber. bomber. Bomber ini diantar semuanya dia yang paling beringas. Nah kalau yang ini namanya, ini langsung akan dikirim ke Bandung. Ayo siapa? Namanya Niki. Niki? Iya. Ini jenisnya, ya ini bukan naga lagi, ini paling kalem diantar semua. Ini Belgian Blue. Biasanya tuh identik dengan otot-otot gitu. Nah, eta namina saha? Namina saha? Janoko. Janoko. Ini si Janoko. Nya, Janoko. Janoko seberapa tahun? Seberapa? Iya. Umur nak 3 tahunan sih kan mah. Jadi Roro telu. Naon? Kunaon? Eta sapi resep tuang naon? Resep sapina. Eta sapi Eta sapi. resep Resep tuang naon? tuang naon? Iya, resepan buah-buahan. Buah-buahan. Oh, resepnya Tahu pangresep nama Oh, cau. sama cincau. Pisang. Oh, pisang. Tahu. Jauh kan tahu juga cincau. Tahu itu pisang. Tahu. Nah. Ah. Oh, ini gede. Nah kemarin gue lihat ini sumpah. Iya. Sapinya suka nyengir katanya. Iya, iya. Tuh Jenny tuh. Wih. Tuh Jenny. Keren lu. Beneran. Oh. Itu nggak di. Kan empat-empatnya Ini lagi. 1, 2 itu kan mau dikurban kan? Enggak, Iya. enggak ada rasa sedih gitu, Sedih mah pasti, tapi kan emang esensi kurban juga gitu kan, berpisah sama yang kita sayangi. Makanya ini tuh, dan yang sedih itu pasti bukan hanya gue, ini para kiper juga perpisahannya ini pasti akan sangat menyedihkan sekali. Karena mereka kan yang interaksi terus menerus dibanding gue tuh mereka mah dari subuh tuh udah bangun, para kiper tuh bangun subuh sampai malam tuh mereka terus ya. Oke. Oi. Ini dia aktif banget. Banget. Bomber. Shh. Hehe. Hei. Yuk. Masuk dulu. Makan lagi. Syuting udah. Lanjutin lagi nanti. Kita akan ngobrol sama dokter animal communicator, oke? Apa siapa? Pasti. Apanya? Nafas, tenang, nafas. Yang ditanduk apanya? Oh, di mobil gue ada itu itu udah ada. Itu oksigen ya? Mas, dengerin saya ya Mas, ambil nafas lewat hidung, buang lewat mulut pelan-pelan. Pelan-pelan aja jangan. Ambil nafas, buang. Ambil nafas pelan-pelan. Ambil nafas. Ambil nafas. Atur Maaf. ya Mas. Tarik. Mas, saya periksa ya. Sakit nggak nih? Nggak. Oke, tunggu. Iya. Tunggu. Ini? Nggak. Oke. Sakit? Lemesin aja. Lemesin aja. Sakit nggak? Jarinya tadi keinjek juga sama itu. Ini sakit nggak? Nggak kan? Oh, jadi nggak ada patah tulangnya. Ini kena tanduknya.
Iya, ini kena jejasnya. Sakit nggak? Dalam. Iya, memang nggak tenang sih Boomer. Tapi kayaknya sih nggak ada patah, udah saya gini-gini, nggak ada krepitasi. Ntar ya. Ini yang bikin dia Sesek. Nangis deh. Kenapa kamu gitu Nggak ada batal. Atau minum air minum Kenapa gitu? yang agak tinggi. Kan kayak ngurus kamu Ambil. Mau kita bawa kemana dulu? Nggak ada tandu ya, dok? Oke, kalau nggak ada tandu, saya gitu. mau minta yang cowok-cowok diajarin bentar, Jar. Saya ajarin angkatnya ya. nanti masuk aja semua 3 orang ya. Apa ya Mas? Nanti sampai Katanya ngurusin kamu juga. Kakinya kayak gini ya, kakinya semua kayak gini. Kepala, dada, 3 orang aja sih, nggak usah 4. Ya, nanti biar diaba-abain. Nanti tak abaikan ke mobil atau Mobilnya siapin dulu boleh? jadi masuk semua. Ya, sandalnya diangkat dulu. Ya Allah, Bapak. Insya Allah nggak kenapa-napa ya, Is. Nggak sih, memar sama kaget aja. Ya. Titip. Yang penting nggak ada Bu RT gitu ya? Tapi minta, Mas, nanti minta di ronsen kali ya? Ronsen dada sama paha. Saya mau mastiin aja, walaupun saya periksa nggak ada. Jedasnya kan miring. Nanti angkatin dari kaki di tungkel gitu. Iya. Biasanya emang ngamuk terus. Emang dia nggak suka keramaian. Tuh lihat. Nah itu, Tuh lihat. ketika kita bicara di depan hewan, kita selalu menangkap bahwa hewan tersebut tidak mengerti. Ya, itu kan tadi sempat ngeledekin kan. Jadi Lagi diobrolin ya sama orang-orang ya. Ini apa orang-orang ngomongin aku ya? Ya. Nggak apa-apa ya. Kamu usap-usap gini reaksinya dia apa? kadang diem, kadang tapi keseringan nunduk. Ya nggak mau kan? Halo. Halo dokter, saya Irfan. Anggi. Dokter Anggi ini dokter ahli animal communicator Ya, juga. yes. Tapi dokter hewan atau dokter apa, Dok? Saya dokter manusia. Dokter manusia, oh dokter umum. Ya, dokter Tapi ya kalau jadi animal communicator tuh emang bisa berbagai macam profesi ya. Bisa. Itu pakai teknik apa sih, Dok? Sebenarnya hanya mengasah intuisi kita aja. Ah. Jadi kayak orang mungkin telepati. Ada yang ngomong pakai apa gelombang alfa gitu, itu Ya, dia. sebenarnya masuk ke frekuensinya dia. Oke, Dok, mumpung ada dokter saya mau nanya. Saya tuh kan kalau pelihara hewan itu sepenuh hati, apalagi untuk hewan kurban. Tahun lalu itu wariso. Nah, tahun ini tuh condosimo. Condosimo tuh di sini aja udah 6 bulan. Gitu. Dan yang sering interaksi sama dia sih kiper saya juga, Jenny. Nah, kalau saya nggak sesering Jenny, tapi tetap kalau saya itu tuh berkomunikasi, ngobrol gitu. Iya. Sebenarnya ngobrol dengan, kalau kita sudah bonding dengan hewan piaraan kita nggak usah ngomong nonverbal, tapi ngomong biasa kayak tadi AA terangin, dengan menatap, kita itu intuisi kita akan muncul kok. Terus kita dengan bahasa verbal mereka juga akan ngerti, karena kalau sudah dipelihara sama manusia, dia akan ngerti bahasanya kita sebenarnya. Condrosimo merasa saya dilahirkan untuk memang menjadi korban. Oh iya? Dia memang dari dilahirkan, dia bilang begitu dilahirkan, oh aku sudah siap kok menjadi korban, siap untuk membantu umat manusia. Jadi dia sudah siap sebenarnya. Makanya dia menikmatin di sini, walaupun mungkin awal-awal datang dia agak gitu ya, karena tempatnya baru. Kan nggak usah hewan deh, manusia juga kalau tempat baru kan harus adaptasi. Makanya dia tuh dari segi ukuran
kan ini keturunan sapi, ada darah sapi FH tuh, sapi perah, sapi jantan. Ini untuk ukuran itu aja ini tuh sangat besar Jumbo, sekali, ya? jumbo sekali, tinggi, panjang, lebar. Mungkin karena dia ingin memberikan yang terbaik mungkin. Makanya kan dia udah tahu, makanya dia berusaha untuk makan yang banyak. Dia mempersiapkan mentalnya dia sendiri juga. Dia berusaha untuk berinteraksi dengan manusia yang merawat dia. Gitu. Dia tuh suka cengar-cengir, kenapa sih? Iya. Kenapa sih? Menikmati hidup. Karena saya sudah happy, saya sudah tidak punya beban hidup istilahnya kayak kita udah manusia ikhlas ya. jatuhnya ya? Jatuhnya Udah udah ikhlas. Karena saya akan menikmati selama aku dirawat sampai di hari H nanti. Jadi dia tidak akan pernah takut. Aku boleh tanya nggak perasaan dia ke AA ini seperti apa? Kayak orang tuanya. Sangat sayang dan dia juga minta maaf kalau memang mungkin dia tidak bisa memperbesar dia lagi. Sebenarnya dia ingin lebih besar lagi. Dia? Ingin besar lagi. Gak apa-apa, nah udah Mbak. Bobo yuk. Udah jangan nangis tuh. Nangis kan? Aku ikut Iya. nangis. Nangis ya benar, nangis. Aku ngeliat matanya berlinang. Gak apa-apa, nak, gak apa-apa. Gak apa-apa, ini udah cukup besar. Ini udah besar banget ya. Ya, ini udah besar banget, udah semampu kamu, ini udah keren banget ya. Udah. Tapi tetap jaga kesehatannya, makannya tetap harus banyak, tapi ya udah. Oke. Ayo, mau diungkapin nggak sama Kak? Kata dia, ayah, manggilnya ayah nih, ayah. Ayah. Ayah terima kasih sudah mengambilku dari tempat yang lama untuk pindah ke sini. Semoga apa yang menjadi pengorbanan saya, daging saya, setiap incinya atau setiap sentinya bisa membawa berkah buat orang-orang yang memang akan diberikan korbannya, dagingnya dari AA ke masyarakat atau ke orang yang lain. Iya. Tapi dia minta AA nanti nextnya Oke. katanya masih ada satu yang bakal ada yang lebih besar dari dia atau sama minimal. Oh iya, nak. Iya, nak. Iya. Kasih tahu ya. Nanti ya. Iya. Dia pingin nanti semuanya jangan disisain buat orang, dibagiin seluruh badannya dia mau dikorbankan, disedekahin. Boleh. Ya, boleh ya. Kalau ini Iya, untuk cowok happy dulu. ya. Oke. Happy ya. Perasaannya Janoko. Nah, Ini Janoko rada-rada ini nih. Dan Nih, Noko, kalau pertanyaannya, kenapa saya harus dijadiin sapi korban? kata siapa? Janoko. Tapi Janoko, kenapa aku mesti harus jadi korban? Maksudnya dikorbankan, menjadi sapi korban. Tadi saya terangin, nggak apa-apa, karena memang hidup kamu memang akan membawa berkah dan kebahagiaan buat orang-orang sekitarnya. Iya, Sa. Nanti ayah kamu akan nerangin kenapa kamu harus dikorbankan, faedahnya apa, ya. Tapi kamu akan berguna buat banyak orang. Oke. Karena dia pinginnya sebenarnya dipelihara kayak pet. Iya. Iya. Makanya disayang terus. Iya Iya. beneran. Iya beneran. Ini termasuk baru juga datangnya, ini baru beberapa minggu. Minggu belum ada sebulan ya. Iya. Tapi udah jinak loh, Mak. Iya, dan ini tuh entah kenapa tiap mau ditimbang dia itu nggak mau, antara nggak mau atau ada aja dia sampai nggak jelas timbangnya berapa. Sampai aku tuh ngerasa bahwa dia ngasih sinyal jangan dulu, belum kayak gitu.
Hei, oke? Di sana nggak mau ditimbang, iya. Sini mau timbang ya? Hah? Mau timbang, nurut ya? Iya, nurut ya? Oke? Iya. Iya, nurut, oke? Timbang, naik doang, naik ke situ, set, udah. Iya, gampang, nggak diapa-apain, cuma naik doang. Oke? Yuk. Gak mau ditimbang dulu. Gak mau ditimbang dulu ya, gak mau, ya udah. Gak mau ditimbang dulu. Belum waktunya ya. Nanti dulu, itu timbangnya nanti dulu ya. Iya, ya udah. Dengerin. Iya, dia pinginnya karena dia sebenarnya di dalam hatinya nggak mau jadi sapi korban, jadi dia nggak mau ditimbang. Biarkan nanti alami pada hari H boleh ditimbang. Gitu nak. Karena kalau misalnya semoga berapa hari ini dia akan siap. Iya, tapi jangan kita omong ini. Dia akan siap, jadi dia memang nggak mau ditimbang. Biarkan surprise nanti di hari H nih. Dengerin. Kamu tuh kan hewan nih. ternak ya Nak ya. Iya. Nanti juga tujuannya membahagiakan banyak orang. Ya. Tapi Ya, kau kan, kurban itu berarti dimuliakan. Levelnya lebih tinggi. Iya, sayang. Ya. Tapi yang tahun ini kamu belum. Dan guys, gue umumin sekarang di antara 7 sapi yang ada, kita putuskan Janoko menjadi sapi yang belum ditakdirkan untuk dikurbankan. Karena Janoko masih bisa berkembang lagi, usianya masih muda, masih bisa lebih besar lagi, insya Allah. Masih pengen main dulu katanya Mato. Hei, Janoko. Iya, tahun ini belum, ya? Iya, tahun ini belum. Jadi tahun ini tuh nangis. Tahun ini Condrosimo sama Bomber sama Niki. Kamu tahun depan. Jadi masih ada waktu. Tuh, ya? matanya udah beda. Matanya udah lah. Matanya udah beda. Makanya dia nggak mau timbang karena dia pingin nyanyiin sebelah. Tuh, tenang. Ya udah. Kamu tinggal Iya. Kamu tinggal sini dulu bareng Ato ya. Iya. Karena kamu ya udah tahun depan aja, kamu tahun depan. Tahun depan ya. Kita kasih makan yang banyak ya. Tahun depan ya. Tapi keluar air mata lagi terus. Gitu. Iya, nggak Iya. apa-apa sayang. Masih ngelirik gini aja. Iya. Saya thank you, makasih Iya, ya. iya, karena iya, aku- tahun depan, iya. Karena dia pingin berat badannya yang tidak sekarang yang mau dikasih. Iya. Tahun depan ya, tahun depan. Ya. Hei, Niki. Niki orangnya lebih kalem. Orang. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Saya ya. juga sih. Ya emang lebih kalem dia. Kenapa kamu nggak mau aku nangis? Ntar aku dalam dulu. Ya, Kenapa bilangin sih? ya. Ntar dulu. Sini, sayang. Hei, kenapa kamu nggak mau aku nangis? Kenapa? Hah? Katanya gini. Aa kalau memang sudah mempersembahkan aku buat ibunda tercinta, Aa juga harus dengan ikhlas melepaskan aku. Aku akan berbakti pada ibu karena biar ibu mendapatkan kesehatan dan berkah yang berlimpah. Amin. Siap ya? Niki agak ini agak sayangnya. Ini anak, entah jadi anak mah eyang ini ya. Anak mah eyang ya. Apa namanya pas saya lihat apa cicilan be? Ya, ini tuh jenisnya sapi Bali. Saya belum pernah kurban dengan sapi Bali dan sapi Bali itu
salah satu daging kualitas paling bagus di antara sapi-sapi yang lain. Iya jilat-jilat. Nah, Ya itu tanda sayang. Dia ngerasa dia kan salah. ya dia jadi walaupun nggak dari kamera, dia tadi nyeruduk pengurusnya Iskandar sampai sekarang lagi dibawa ke rumah sakit. Dan tadi pas lagi gitu pada heboh Iskandar kan, aku tuh suka ada menjaga perasaan binatangnya. Aku samperin, kenapa tadi kamu? Aku bilang gitu, kenapa kamu tadi celakain yang ngurus kamu? Terus dia beneran netes gini nih, netes. Air mata tuh sudah gitu dia nunduk terus kayak ya panik tadi ya, panik ya. Kamu dikorbanin. Tapi dia happy dia jadi korban di sini. Cuma tadi dia memang minta maaf karena dia tuh nggak betah di sana, terlalu banyak orang. Karena banyak orang. Dia nggak nyaman. Dia nggak nyaman banyak orang. Karena kan mungkin dia minta maaf karena refleks saking keselnya. Jadi dia refleks nggak sengaja. Ya udah. Oke, Bomber. Ya udah dimaafin. Ya. Kalau kadang-kadang kita tuh kan apalagi pecinta hewan suka pengen tahu perasaannya ke kita tuh gimana, itu tuh sangat penting buat kita. Tapi ya kan kita tuh tulus, kadang-kadang kita cuma menebak-nebak, tapi kalau sudah ada mendengar dari ahlinya jadi cukup tenang juga. Iya. Bentar, apa ya? Dok, ini saya mau nanya nih, si Condrosimo kan mut-mutan banget makannya itu. Itu biasanya penyebabnya apa tuh, Dok? Sebenarnya dia itu pengen makanannya diubah. Sebenarnya dia dalam hatinya itu sebenarnya pengen menambah berat badannya. Tapi kan tadi pengen nambah 200 lagi, tapi kan nggak bisa karena waktunya kan sudah mepet banget. Karena kesel. Jadi dia pengen makannya mungkin di mixnya lebih rasanya dia beda. Iya. Ya udahlah nggak apa-apa, aku nggak naik berat badannya. Jadi kayak orang itu apa ya? Kalau orang Jawa itu aras-arasan tuh apa sih? Mut-mutan. Oh, mut-mutan. Ya berarti ya kamu yang bilang mut-mut karena mut-mutan. dia merasa saya nggak bisa naikin berat badanku lagi, jadi kesel sendiri gitu loh. Karena Soalnya, kesel jadi ayo udah nggak usah makan lah, ngapain? sama iya gitu, kalau misalkan ada orang terus kalau ada hewan si yang lain aja gerak atau kayak gimana tuh langsung nengok gitu. Nah, Dok, saya juga mau nanya nih, si Condrosimo ini tuh tahu nggak sih kalau saya tuh siapanya dia gitu? Tahu. Dia sayang juga. Terus dia cuma bilang kayak gini, bisa nggak nanti jangan suka ngelamun kalau lagi ngerawat dia. Ngelamun tuh gini loh, tiba-tiba Pak langsung keinget, oh diem. Mungkin sejenak sih. Soalnya dia juga kadang suka ikut ngelamun kalau misalkan saya lagi bengong. Iya, dia tahu banget. Dia sayang sama kamu, makanya bisa nggak jangan suka bengong atau diam sejenak kayak gitu, karena dia juga ngerasa sedih. Sebenarnya sih saya bilang nggak boleh kayak gitu, harus tetap makan. Tapi dia jagain kamu. Orang kamunya lagi sedih, masa aku, masanya lagi bengong, misalnya mungkin punya masalah entah apa gitu ya. Sampai hari H, ya, dari hari kamu nggak boleh bengong-bengong ya. Ya udah, oke. Nangis boleh. Emang ngerasa banget ya sapi itu hewan juga. Iya. Emang Boleh suka nangis. ngerasain juga sih, Dok. Kalau misalkan lagi kasih makan, kalau kita lagi ngelamun itu sih, udah dia tuh berhenti gitu. Dia mau aja malah nyamperin gitu. Reno. Iya.
Dia nggak mau, makanya dia masa gini loh, istilahnya gini loh. Aku makan enak, seneng, tapi yang jagain aku, yang nyayangin aku lagi punya masalah, lagi bengong, masa aku seneng-seneng. Ya, jadi dia ya berhenti. Lagi fokus ngerawat dia, pengen naikin berat badan dia. Berarti sehati ya, pengen naikin berat badan. Contoh Dari Simon yang awal mau, datang sih, Dok. ini juga pengen. Dari awal datang sih emang niatnya tuh pengen, ayo gitu. Kamu bisa gitu, bisa lebih gede lagi gitu. Ya, nanti ini bisa ini. Contoh Simon mau ada pesen nggak buat Jenny? Sehat-sehat ini ya. Sampai nanti. Harus sehat, makan bener. Kalau jalan, liatin jalan, nanti takut ke apa sih, kepletek gitu loh. Ya. Kamu yang rawat kan kok? Abi kan baru. Jadi belum tahu ini karakternya. Kadang kan suka nyeruduk. Terus sekarang ini kan kermogok dahar gitu. Nyak makan, mogok. Itu kenapa ya? Dia terakhir dikasih makan apa ya? Dikasih makan apa? Karena dia bukannya nggak mau makan, cuma dia nggak seneng. Terus ada item-item apa sih? Makanannya ada yang item-itemnya? Oh, itu konsentratnya hitam-hitam. Boleh nggak kalau habis selesai dia makan nggak mau. comboran itu dikasih sedikit aja terus langsung dibersihin karena dia nggak mau tempatnya atau wadahnya kotor karena item-item itu. Padahal kan usuk dibersihkan mana teh unggal-unggal oge. Tuh, kan dibersihin. Dok, ini kan baru ya di sini. Terus apa dia kangen nggak sama pemilik lamanya? Enggak. Katanya jangan pernah nyakitin perempuan. Itu Jan, bobogohan gencan Jan. Tenang. Tenang nggak? Ya. Ya. Oke, pinter kamu, aduh. Perhatian oge geningan. Iya. Aku tuh mau nanya buat si Niki. Nah, si Niki itu kan baru beberapa minggu di sini dan karakternya tuh emang beda banget sama sapi-sapi yang lain. Lebih cuek ya. Lebih cuek dan emang mageran lagi. Bodoh amat. Bodoh amat. Nah, aku tuh takutnya si Niki tuh apa emang nggak mau dirawat sama aku atau gimana? Tapi karakternya tuh santai gitu, kalem. Sebenarnya bukan nggak mau dirawat, memang dia lebih. Jadi gini. Karena dia ngerasa sudah siap, dia kayak orang tuh bodo amat sih, kan gue udah menikmati gitu loh. Jadi bukan cuek, sebenarnya tidak cuek. Justru sebenarnya karakternya mirip sama kamu. Ya kan, kamu juga cuek bodo amat sama orang lain. Ya. Maksudnya nggak mau tahu urusan orang gitu loh. Nah, dia tuh kalau misalkan mau aku ajak jalan keluar tuh agak susah. Kecuali kalau buat apa? Buat apa? Ada orang yang senengnya homey. Nah, dia si Niki itu juga senangnya homey, jadi dia buat apa nanya? Aku udah sehat. Nah, aku tuh mau nanya dok, kalau si Niki itu sebetulnya senang nggak sih dirawat sama aku? Seneng, cuma dia nanya kayak gini. Kalau ngerawat, aku say thank you sebenarnya karena sudah sepenuh hati. Tapi pada saat mandiin, pikirannya jangan kemana-mana. Maaf ya. Gitu aja sih dia mintanya. Awalnya kan gini dok, aku tuh kan sempet nolak juga ya, sempet gak mau gitu ngerawat sapi karena udah lama belum pulang juga gitu ke rumah. Nah tiba-tiba disuruh ngerawat si Niki. Nah setelah beberapa minggu ini malah yang tadinya nggak suka tapi malah lebih sayang ya, lebih sayang beda, gitu. Beda ya rasanya ya. Soalnya pasti ada nggak rela untuk dipotong kan? Iya. Lihat karakter si Niki tuh benar-benar kayak anak kecil gitu. Ya emang iya. Manja Karena banget. tahu AA-nya nggak mau ngerawat, dia nggak mau nyusahin. Makanya dia nggak mau ngajak jalan-jalan gitu loh. Jadi dia pingin tidak mau nyusahin lah. Aku
ya udahlah aku di sini aja, AA-nya kan biar nggak capek, nggak apa kayak gitu. Jadi dia lebih pengertian kepada si perawatnya. Apa-apa. Tapi nggak boleh nangis ya. Ya nangis boleh tapi Tiba-tiba ada terus nanti- gitu di hati itu kayak nggak ikhlas gitu. ya katanya gini. Gimana Niki? Gini. Kehidupan itu akan berkesinambungan. Ada yang pergi, ada yang tidak. Ada yang memang harus menjadi dipelihara, beranak pinak, ada yang tidak. Aku bukan bagian dari sapi yang harus dianak pinakkan. Karena aku sudah dipersiapkan sama Yang Maha Kuasa, saya harus memberikan berkat buat semua orang, terutama keluarganya AA, sama ibunya, sama kamu kipernya. Jadi minta kamunya juga nanti ikhlas, gitu loh. Jadi ya dia jadi sedih juga. Nggak apa-apa. Niki, Ya Niki. Nggak apa-apa, hanya sehat-sehat nanti. Tapi nanti ada kok yang mirip sama dia. beneran kata Kata dia, ada yang mirip sama kayak dia, kayak Niki. tapi kan nggak bakal Tapi akan sama, nggak akan sama. Ya. Ya udah. Tapi nggak boleh terlalu sedih. Oke? Ikut Nah. nggak nanti dikirim ke Bandung? kayaknya ikut. Ya, dia Nah, juga menginginkan. aku pengen tahu dok, keinginan dia gitu, hal yang paling disukai sama dia tuh apa gitu? Yang paling dia senengin adalah saat momen kamu mandiin kecuali di ketiaknya. Karena dia merasa kamu ngelus-ngelus, jadi maksudnya walaupun pikirannya jumping, tapi dia ngerasain kamu sayang sama dia. Jadi maksudnya lebih close, lebih dekat pada saat kamu mandiin dia. Ya udah dok, Oke. terima kasih banyak ini atas masukannya. Jen, dok, ada yang mau sampaikan lagi? Ayo mau tanya lagi. Udah sih. Jangan lupa minum. Paling ini dok, si Bomber. Saya pengen nanyain masalah Mas Is. Kenapa sih ya kalau misalkan tiap dirawat dia tuh pasti ada aja problemnya tuh. Dirawat sama siapa? Mas Is terus masuk ke dalam Karena tuh dia pasti- memang tidak senang dengan keramaian. Dia nggak suka. Ngapain saya mau diajak keluar nggak apa-apa, keluar sebentar. Ya sama kayak Niki lebih nggak suka sih sebenarnya. Niki lebih kayak orang rumahan. Kalau dia keluar terus ada bunyi-bunyi, banyak orang ngobrol kayak gitu tuh dia nggak suka. Tapi dia aksesori sama Mas Is loh, karena tadi dia refleks karena tadi di sana dia nggak bisa nahan, nggak bisa kontrol Iya. ketidaksenangan dan ketidaknyamanannya. Jadi dia Dia jadi udah oper banget di luar itu udah Iya. nggak nyaman banget Iya. jadi. tanya gitu. Terus sekali-sekali katanya, "Wah, aku ditengok," katanya Bumer. Jangan ngelus-ngelus Niki dong. Iya, udah tak sampein. Tapi kamunya jangan pikiran. Dia emang paling aktif itu di kandang tuh ya itu. Oke dok, nih saya mau nanya satu lagi aja dok nih. Masalah hewan yang udah nggak ada nih dok. Salah satunya sapi kurban juga. Yang sebelum si Condrosimo ini yang saya rawat itu si Golden dok. Nah, Kalau tadi saya udah lihat wajahnya si Golden. Kalau dibilang kangen, sebenarnya tidak. Enggak. Tapi dia memberikan nasihat ke
Jenny. Gini, aku itu diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi sapi kurban. Ya kan? Jadi minta AA-nya akan merawat nanti sapi-sapi itu dengan sepenuh hati, tapi tidak boleh menghambat jalannya dia. Jadi bukannya dia nggak cinta, bukan dia nggak kangen, tapi dia ngasih nasihat ke kita. Sesuatu yang sudah dijalankan atau sudah ditakdirkan bahwa dia memang menjadi sapi perahan ya. Jadi tolong, maksudnya jangan diingat-ingat. Kamu kan masih Soalnya ingat. pas awal itu kan pas pemilihan si Condro Simo tuh merasa gimana ya rasanya si Golden gitu. Dia kepikiran gitu. Kalau sudah dari Golden udah kelar ya sudah. Lepas. Nanti akan ada yang baru, jangan sampai perasaan kita, pikiran kita menghambat hewannya untuk lebih menikmati atau menjalankan dia menjadi hewan korban. Ya, jadi mulai dipersiapkan dari sekarang aja. Siap, Dok. Ya. Selalu disiapin mentalnya, Dok. Oke, itu sih. Oke, makasih, Dok. Yuk, sama-sama. Mudah-mudahan kita kan memang punya jalinan kasih sama hewan yang kita pelihara. Terlepas kita ngomong secara verbal maupun non-verbal. Mereka kalau sudah deket sama kita ngomong verbal pun mereka ngerti. Gitu loh. Jadi perasaannya sudah nyatu dengan kita. Jadi jangan pernah, enggak lah aku kuat kok. Padahal sebenarnya kita nggak kuat, tapi yang baca mereka. Cuma mereka nggak bisa ngomong kan. Tapi kalau tiba-tiba mereka nggak mau makan, tiba-tiba mereka sakit atau mereka sedih, sebenarnya karena ngambil kitanya, biar kita itu happy terus. Nah itulah. Kita memang harus sama hewan harus penuh dengan kasih dan mengerti, karena mereka juga jauh lebih mengerti tentang kita daripada kita mengerti tentang dia. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, makasih banyak, Dok. Sama-sama. Sedikit banyaknya ini ilmu buat kita juga. Oke, sama-sama ya. Oke, guys. Bye. Oke. Dah. Jadi tadi habis syuting dari luar. Sebenarnya awalnya saya yang megang talinya buat ngendaliin bomber, Mas Is yang kendali utamanya. Terus waktu udah selesai syuting, Mas Is mau masukin kandang. Nah soalnya masih ada sesi selanjutnya itu sesi kuda, jadi tiba-tiba ngangkat nyamperin, terus saya aja Dok gitu. Akhirnya saya kasih talinya ke Mang Ukan. Bomber mau masuk kandang. Udah mau nyiapin kuda, tiba-tiba ada yang teriak, Dok, Mas Is keseruduk. Itu langsung bener-bener kaget ya. Ini bomber tanduknya lancip dan panjang ya. Itu tanduk bener-bener ke arah depan, sangat bisa ngelukain siapapun. Di rumah sakit kita langsung masuk ke UGD gitu ya, masuk ke UGD, kemudian langsung ditangani oleh dokter. Kemudian setelah urus-urus, dokternya bilang perlu di ronsen supaya memastikan kalau Mas Is itu dalam keadaan lukanya seperti apa. Akhirnya dicek ronsen ya, ronsennya di dada sama di kaki kiri ya, lebih ke pahanya sih sebetulnya, paha pinggir gitu ya. Kemudian setelah dicek di ronsen kita nunggu, tapi tadi alhamdulillah tidak ada patah, tidak ada pendarahan dalam, jadi itu di lebam, lebih karena lebam, lebih karena kaget gitu Mas Isnya. Alhamdulillah Mas Is udah bisa pulang, kemudian sekarang sih lagi istirahat sih. Cuma intinya memang sama hewan tuh jadi kita harus hati-hati dan waspada sih, karena kan kita walaupun kita udah prediksi akan seperti apa, tapi kita nggak tahu kejadiannya seperti apa. Jadi kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa mencegah risiko tersebut. Tapi alhamdulillah Mas Is bisa semangat lagi ya Mas Is ya. Alhamdulillah nggak ada kejadian-kejadian ataupun luka-luka yang serius di tubuhnya Mas Is. Alhamdulillah. Bomber, kamu tadi kenapa? Hah? Kamu tuh marah ya aku pakai baju merah ya? Hah? Sini. Kamu kenapa tadi? Hah? Iya, aku tadi sampai mental. Bomber. Nah, udah nggak apa-apa.
Nggak apa-apa, sini. Ya, kenapa sih kamu? Kamu tadi kenapa? Kamu udah kepanasan ya? Jadi kamu emosi. Kamu tuh udah nginjak aku, masih kurang puas, aku bakal ditendang, diseruduk lagi. Kamu jangan gitu, karena aku yang rawat kamu, aku yang ngasih makan kamu, yang mandiin kamu. Baru salah dikit doang, langsung diseruduk. Kamu minta maaf nggak? Hah? Mau minta maaf nggak? Udah. Bau, kamu habis makan apa sih? Habis makan jengkol ya? Hah? Udah. Ya. Jangan lagi-lagi ya. Ya, oke. Ya. Udah ya. Udah, tenang ya. Guys, Janoko tinggal sendiri, tapi kamu tidak sendirian. Kita masih mengirimkan satu demi satu pemenang kaos dari kurban kita nih. Ini adalah kaos eksklusif dari The Hakim di tahun 2024. Oke, mau? Makanya ayo subscribe sekarang juga. Betul? Apa? Subscribe sekarang juga.